Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang industri. Nah, di kelompok 4 yaitu beranggota 5 orang, yaitu Afdila Tunisa, Anissa Fitriani, Davina Rolinda, dan Oktavina Syafrika, yaitu Neza Julita oleh saya sendiri. Nah, kali ini kami akan langsung ke materi yang pertama, yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, materi yang pertama tentang pengertian teknologi industri. Seperti yang kita ketahui, teknologi industri adalah penggunaan ilmu, teknik, dan teknologi manufaktur untuk dijadikan produksi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien. Program studi teknologi industri biasanya mencakup industri, teori, optimalisasi manusia, faktor manusia, perilaku organisasi, proses industri atau prosedur perancangan industri, aplikasi komputer, dan pelaporan serta presentasi. Yang kedua yaitu perkembangan revolusi industri. Nah, perkembangan revolusi industri yaitu ada beberapa yang pernah kita ketahui, yaitu yang pertama revolusi industri 1.0 dan revolusi industri 2.0 dan revolusi 3.0 dan 4.0. Nah, yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 yaitu pada abad yang ke-18 sumber tenaga utama dalam melakukan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Namun, pada akhirnya masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan tersebut sekaligus menjadikan petanda munculnya revolusi industri 1.0. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 yaitu pada abad yang ke-20. Revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukan tenaga listrik. Pada masa ini mobil-mobil sudah diproduksi pada masanya. Namun, proses produksi tersebut terkendala dengan waktu produksi. Setiap mobil harus dirangkai secara bergantian di titik yang sama oleh satu orang perakit mobil. Sebagai jalan keluarnya, muncullah sistem lini produksi atau assembly line. Next, yaitu yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0 dan 4.0 yaitu akan dibahaskan oleh rekan saya yaitu Oktavina Syafrika. Kepada Oktavina Syafrika dipersilakan dengan waktu yang secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavina Syafrika. Saya dari jurusan Pendidikan dan Informatika dan Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang industri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya itu ada revolusi industri 3.0. Masih pada abad ke-20, partisipasi manusia pada abad ini mulai berkurang dengan dimulainya era digital. Banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi canggih secara digital, seperti menghitung rumus formula, mengirim dokumen jarak jauh, hingga mengatur manajemen keuangan yang dapat dilakukan oleh komputer. Setelah adanya revolusi 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi. Untuk sektor manufaktur, revolusi ketiga ini merupakan revolusi paling penting dikarenakan manufaktur sangat sulit dilakukan oleh manusia dan dibutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga ketepatan. Dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi ini, proses produksi sudah dikomputerisasi untuk menghasilkan produksi yang besar dalam waktu yang cepat. Selanjutnya itu ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system
merupakan sebuah fenomena di mana terjadi kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini, membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Selanjutnya itu ada jenis teknologi di dalam revolusi 4.0. Antara lain yaitu yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Teknologi pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 ini merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antara manusia. Internet of Things sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanisme, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things di dalamnya terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Yang kedua itu ada Big Data. Big Data digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Beberapa penyediaan layanan termasuk ke dalam penggunaan teknologi Big Data di Indonesia, antara lain seperti Sonar Platform, Request Platform, Warung Data, dan DataBot. Baiklah, hanya materi ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisa Fitriani akan melanjutkan pembahasan materi kedua yang disampaikan oleh Astagfirullah Syafika. Di sini saya akan menjelaskan tentang augmented reality. Augmented reality ini atau bisa disebut dengan AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut. Kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR atau augmented reality ini adalah aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal face recognition. Selanjutnya, cybersecurity. Cybersecurity ini merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Selanjutnya, additive manufacturing. Additive manufacturing ini merupakan sebuah terobosan baru yang ada di manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi, berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Selanjutnya, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence ini merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya Artificial Intelligence ini adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkeseimbangan. Dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Simulation
merupakan teknologi yang ketujuh dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri. Nah, simulation ini merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi ini merupakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalis, keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi ketiga ini. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anissa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Baiklah, di sini ada sistem integration atau sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem, sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Yang selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi terhadap kemajuan industri. Teknologi komunikasi dan informasi adalah ilmu pengetahuan yang digunakan manusia dalam menyalurkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan demi mencapai tujuan. Berikut ini adalah dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi terhadap kemajuan industri. Yang pertama, ada kemudahan dalam mengakses informasi. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Yang keempat, inovasi di berbagai bidang. Yang kelima, teknologi untuk komunikasi. Yang keenam, digitalisasi transaksi dan administrasi bank. Dan yang terakhir, ada muncul hiburan berbasis teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan teman selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Rolinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang industri. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu manfaat teknologi informasi bagi dunia industri. Di sini ada 3 poin manfaat teknologi bagi dunia industri. Yang pertama yaitu sebagai sarana pemasaran yang mudah dan efisien. Penggunaan internet sebagai salah satu sarana pemasaran produk sangatlah umum digunakan orang dewasa. Banyak pelaku industri melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah, murah dan juga tepat sasaran. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan produksi, dan dengan semakin berkembangnya komputer, semakin banyak orang yang mulai mengaplikasikannya tidak hanya sebagai alat rumahan, namun juga mulai berkembang sebagai alat produksi di berbagai perusahaan. Yang ketiga yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkat kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Next, baiklah,
Di sini kita langsung aja kesimpulannya. Yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu teknologi industri adalah penggunaan ilmu teknologi dan teknik dan teknologi manufaktur. Namun untuk menjadikan produksi lebih cepat, lebih sederhana dan lebih efisiensi, program studi teknologi industri biasanya mencakup industri, teori optimisasi, faktor manusia, perilaku organisasi, proses industri, prosedur perencanaan industri, aplikasi komputer dan pelaporan serta presentasi. Perubahan tidak selamanya memberikan arti yang buruk. Dengan adanya revolusi industri 0,10 hingga 0,4 ini 4,0, teknologi telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pada masa yang dialaminya. Jika dahulu ruang gerak manusia terbatas pada kemampuan alam, kekuasaan dan tenaganya, kini revolusi industri memberikan kita ruang gerak yang bebas dan adil dalam menjalankan roda perekonomian, karena sejatinya perubahan akan selalu terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan juga memberikan kita masalah baru yang harus dihadapi. Namun dari masalah tersebutlah tercipta solusi yang bermanfaat bagi kemajuan teknologi dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Nah, cuman itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah ketikan, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.